Kau DM alamatmu Ronggur, ya. Hitungan jam kok pesawat dari Bali ke Jakarta. Sebentar nyampe. Aku tinggal beli tiket, gampang balik pagi aku beli tiket di Bali. Ya Ronggur ya, aku paling nggak bisa le bos. Paling nggak bisa aku ditantang-tantang. Langsung muncak aku. Gitunya. Biar aku kasih paham dia sekalian. Biar otaknya kebuka. Biar nggak terlalu leseng kali, malesengi. Nggak bisa aku ditantang-tantang. Gitu loh. Biar dia dengan ketololannya itu terbangun dari alam alam sadarnya, alam kebotolannya dia biar terbangun. Paling nggak bisa aku diancam-ancam sama orang-orang kayak gitu. Nggak senang, ayo gas main kita. Anak siantar nggak ada cemen-cemen. Tadinya Gitu aku ya sama pengen aku. tahu kenapa si Ronggur itu bilang saya bermuka dua. Kalau saya sudah dibahas di grup Jaing sana, wah, typingnya bukan main tentang saya. Saya hanya pengen tahu aja tadi si Ronggur itu kenapa, apa alasan dia mengatakan saya bermuka dua. Apakah saya menjilat pantat si Reda? Enggak. Justru karena saya minta si Reda lah janganlah seperti ini, makanya saya di apa namanya itu dibuang, istilah mereka tuh dibuang ke Gaza, ya. Justru saya minta dia lah jangan seperti ini. Pengen tahu saya. Betul kata si Antar, kasihan nengok dia nggak tahu apa-apa, tapi dia sudah ikut kucruk-kucruk mendukung grup-grup sana yang nggak layak, yang nggak pantas, membuat malu orang Batak. Semua orang Batak-Batak luar negeri sudah mengatakan Bu Winef, malu kita ya jadi orang Batak. Malu lah, malu sama Tante Ijah. Dia doang yang bukan Batak di sini. Malu. Saya untunglah meskipun saya orang Batak, tapi saya tidak besar di kampung. Tapi banyak orang Batak meskipun besar di kota, otaknya kampungan. Kayak si Reda. Kampungan, parhuta-huta. Dan suka mengantuknya ada di sini, di Komal. Di Komal nih Tante Ijah doang yang bukan Batak, malu kita. Orang-orang Batak di luar negeri Bu Winef, malu ya. Bikin malu orang Batak. Harusnya kalau sudah merantau ke luar negeri, tinggalkanlah kampungan itu. Jangan bawa jiwa Bataknya itu. Malu. Di mana-mana yang bikin ribut Batak. Karena apa? Batak ini pantang sobilak, pantang ditantang. Jangan bawa itu. Rendah hatilah. Nah, saya baru tahu kenapa Pak Putih ada di Komal sana. Saya baru tahu. Ternyata dia mau mencak-mencak Pak Paul Zhang. Ada dendam dia sama Pak Paul Zhang. Nah, ditelanjangin lagi sama Pak Paul Zhang ya. Kita nggak tahu bener apa kagak. Ternyata Pak Putih itu nilep 300 juta. Kita juga kecewa loh tentang itu, jujur aja. Saya panggil dia abang meskipun saya lebih tua dari dia. Karena saya sangat menghormatinya. Beberapa orang ya, orang khususnya para Batak-Batak, bukan Batak aja ya. Gimana ya mematikan itu apa namanya? Itu Komal bilang begitu loh. Jadi penginjilan itu terhambat, ya enggak? Terhambat penginjilan itu. Putih seorang pendeta jadi ikut ngata-ngatain. Luar biasa.
Nggak segan lagi Komal itu menayangkan suara orang yang lagi ese-ese. Ih, menjijikkan. Nanti kena pelanggaran lagi gue. Ini sama kayak si Tunggal yang kemarin, ya kan? Yang ku cerita kemarin dulu, Nen. Tunggane. Aku lagi ngobrol santai di kapal dokter Rina, ya kan? Tahu-tahu ada tappingan di bawah. Si Siantarmen itu kaki tangannya si Winep itu, ada itu. Dia Wah, bilang begitu. iya, bujang. Woi, kasihan aku sama kalian, aku bilang. Bahkan sampai si apa ini, si Tunggane ini, dia spill marga. Manik begini, bah kau kok jadi bawa-bawa marga kau, bilang. Jadi ku apain lah kau dek kok sampai dibilangnya begitu. Aku nggak tahu permasalahan kalian yang makanya abis dari Komal dokter Relina kan kita teleponan itu. Malahan yang sering ku marahin kau kan, ku tegur. Kok dibilang jadi kaki tanganku. Makanya itu Balawi loh yang ngomong itu loh. Itu Balawi yang ngomong kayak gitu, udah ku Balawi blokir. dia ya. Itulah, coba. Balawi itu udah ku blokir. Makanya orang-orang kayak gitu nggak penting ada di Balawi. Ya, kalian camkan ini baik-baik. Jadi prinsip bau sama prinsipku beda. Walaupun masalah pribadi di luaran sana aku sama Balawi, tapi kalau udah masuk Komal CP, enggak aku kasih tempat. Karena aku udah tahu wataknya, ini orang bakal nanti dia provokasi. Sengaja aku biarkan dulu di bawah. Aku monitorin mata aku ke bawah, ke pojok kiri bawah. Aku lihat siapa yang sudah bergabung. Aku biarin dulu kau. Gak lama tapping di bawah. Aku blokir langsung. Aku prinsipku gitu. Karena udah tahu aku karakternya ini bakal bikin ujaran provokasi di bawah. Aku ujaran-ujaran provokasi nggak ada tempat lagi, langsung ku blokir. Gitu, aku prinsipku gitu. Lanjut dulu Bu, aku mau cari sarapan dulu Bu. Cari sarapan. Masih jam 4:30. Setengah 6 ini weh, udah dibalik, kan dibalik setengah 6. Sejam lebih awal. Oh iya. Moderatornya di sini siapa? Oh, ada Ito John. Ito Joni masih monitor. Nggak bersuara dari tadi. Sama Sabrina juga nggak bersuara dari tadi. Udah pada tidur ya? Sama Usul juga nggak bersuara lagi. Udah kalam nomor nama lagi. Lebar 3 CK Bu. Lebar 3 CK. Siapa tahu tiba-tiba mencet tombol open mic kan 46 katanya. Bah, langsung belikan langsung ya kan 10 lembar. Saya sudah jarang buka live. Soundcardku sudah nggak ada. Nantilah beli soundcard dulu. Paling nanti nongkrong di Bang CP aja. Jadi selama lebaran ini kami ngumpul sama besan, anak, keluarga besan lah ya, sama cucu, mantu. Baru Jadi bubar kemarin. jadi berapa geng sekarang komplotannya? Ikutin apa? Dan siapa? Ya, komplotannya sekarang berapa geng? Oh nggak tahu. Sudah berbagi-bagi. Reda. Prihatin lihatnya memang. Komplot
sama siapa si Reda? Ada geng Yang Reda. tadi kalian sebutin semua itu, kalian ini komplotan siapa gitu loh? Iya. Kalau Aku udah bikin listnya siapa-siapa aja yang masuk ke yang jadi herder sekarang, termasuk Balawi udah ku tandain. Aku udah Itu bikin listnya, itu komandannya udah ku kasih siapa? ke Bung Cipe. Komandannya siapa itu? Balawi itu komandannya siapa? Balawi ya Bang Cepe lah. Hah? Balawi ya Bang Cepe. Kalau si Reda itu siapa? Herder. Siapa itu? Biang. Dia Reda itu siapa Biang. itunya? Komandannya siapa? Komandannya siapa? Ya Ya, si Reda. Reda lah. Ya Reda. Yang mana itu? Gua nggak tahu. Alah. Bah, Yang paling terlambat. yang paling manggong paling besar lah sama si PG. Terlambat. PG. PG lah wakilnya. Siapa PG itu? Nah, Tanya lagi. Ah, Nanti nggak- kita sebut lagi nggak siapa tahu ini. kan. Capek kali kita. Ngaku-ngakunya si IT katanya, master IT katanya dia. Bisa melacak. Siapa? Ngakunya sih gitu. Oh, Terus si bintang Daud. siapa itu? Udah tahu aku Jerry. Bintang Daud itu kan udah masuk list itu, udah masuk blacklist itu. Udah di blacklist itu dari Balawi. Jadi kalau dia naik lagi, nggak ada tempat bagi dia. Kalau Bukan, orang kalau si udah WK itu RDR apa? nggak ada tempat. Orang Metatron, Mega WK itu siapa? Apa Nggak geng ada dia? hubungannya itu. Si Orang Metatron bom-bom. itu personil dia. Nggak ada dia Ah. geng-geng siapa. Tak ada yang terima si Metatron. Dia sama WK itu. Itu penjilat Siapa? pantat Reda juga itu. Mutatron. Nah, Metatron WK itu dia. penjilat pantat Reda juga. Wah, tahu si Reda. Nah, itu provokator itu semuanya itu diadu domba sama si Mutatron ini. Hati-hati nih bahayanya orang ini. Iya, betul. Tapi fakta yang ada selalu tepat kok gue lihat. Enggak. Halo. Kayaknya gue lihat itu saling nyerang ya. Siapa? Aneh. Iya, sekarang ini orang-orang saling nyerang, Metatron, nyerang si Gi- Rina. Gini loh, biar aku jelaskan dulu kronologinya. Tadi kan aku jelaskan kronologinya. Kenapa ada pertempuran sana sini, ribut sana sini? Itu bersumber berawal itu asbabun nuzulnya itu pertama itu dari si Tuan Amerika. Dari si Tuan Amerika terus asbabun nurutnya itu ke PBB, ke Ki Ahmad, terus ke lain-lain. Terus tiba-tiba asbabun nuzul berikutnya muncullah yang namanya grup guguk. Grup herder, mereka sendiri yang menamain grupnya itu herder. Dengan modus tipu daya, gaya bahasa semana, banyaklah orang-orang yang dihasut sama si guguk ini. Dicucilah otaknya, banyaklah yang terprovokasi. Nah, terus berikutnya grup guguk ini nyenggol semua orang. Nyenggol si Anu, nyenggol si Anu, nyenggol si Anu, nyenggol si Anu. Bahkan permasalahan orang yang disenggolnya itu permasalahan yang sudah bertahun-tahun lalu diumbar-umbar lagi ke publik. Kehidupan pribadi orang diumbar-umbar ke publik. Pantaskah seperti itu? Kaulah dulu berpikir, pantas tidak? Kehidupan pribadimu diumbar-umbar di publik. Itulah kelakuannya grup herder ini. Semua disenggol, sana sini disenggol. Terus dia mulailah waktu asbabun nuzul berikutnya ada perdebatan antara Tuan Amerika dengan mata pisau. Ya. Nah, terus si gengnya herder ini mulailah menyerang-nyerang si mata pisau.
Mata Pisau tidak mau terima, bahkan hingga kemarin masih membalas serangan-serangan dari si grup herder ini. Bahkan kemarin diputarkan oleh Mata Pisau statement dari Tuan Amerika yang mengatakan boleh menuhankan manusia katanya. Lantas dari semua statement-statement Tuan Amerika ini, apakah patut dijadikan panutan? Pertama, karya penyalipan. Kedua, tentang apa lagi? Buang kata Tritunggal ke tong sampah, buang kata Alkitab. Boleh menikah, boleh bercerai. Boleh menikah boleh menikah lagi katanya, mengajarkan poligami. Pantaskah diikutkan orang seperti itu dengan pemahaman seperti itu? Inilah kebotolannya dari Reda and the Group. Mencuci otak-otak semua orang, menghasut orang-orang untuk masuk ke dalam pemahamannya si sono, Tuan Amerika. Itu loh. Inilah aku ceritakan asbabun nuzulnya sama asbabun nurutnya. Bahkan sampai ngancam-ngancaman mereka ini mau saling melaporkan ke polisi, si herder mau melaporkan si MP, si MP balas mau melaporkan si ini. Si herder itu itu ya. Siapa? Si Reda Marbun, Judas. buset dah. Bukan si Judas itu bukan. Beda Judas. lagi itu. Oh, beda lagi. Itu si Rudi, itu beda lagi. Itu orang Pekanbaru, orang Dumai, beda lagi. Nah, ini si Reda ini siapa? Bah, kau kemana aja? Gua nggak pernah kumpul sama kalian soalnya. Nggak pernah. Kau juga. Nggak pernah. Si Reda ini awalnya masuk ke Komal CP itu mempromosikan yang namanya kursus bahasa Jerman, sekalian berangkat kerja setelah lulus sertifikat bahasa Jerman langsung berangkat ke Jerman untuk bekerja. Awalnya seperti itu. Dia mempromosikan ke tempat kursus kawannya yang ada di Bandung, yang notabene katanya gratis, tapi ujung-ujungnya berbayar juga 500.000 begitu. Ini asbabun nuzulnya si Reda Marbun ini muncul pertama kali di TikTok. Setelah dia promosi marketingnya itu di beberapa Komal, banyak yang follow dia. Setelah banyak yang follow dia, lantas muncullah si Edis ini dengan statement-statement liarnya itu. Lantas dia memanipulasi pikiran orang-orang supaya berpihak dan masuk ke grupnya dia untuk membela si Tuan Amerika ini. Udah paham kau? Iya, terus. Nah, termasuk yang tadi si Ronggur itu. Aku kasihan sama orang-orang seperti si Ronggur ini yang tidak tahu apa-apa permasalahannya, ikut-ikutan terprovokasi membenci orang lain. Seperti tadi dia bilang, Bu ini bermuka dua. Aku kasihan sama orang-orang kayak si Ronggur, kayak si Tunggane, yang nggak ngerti apa-apa, yang otaknya sudah itu tercuci otaknya oleh kelakuan si herder grup ini. Itulah dia si Reda Marbun. Awalnya hanya promosiin tempat kursus bahasa Jerman temannya yang ada di Bandung yang katanya gratis. Habis dapat sertifikat berangkat langsung ke Jerman. Itu pertama kali si Reda ini muncul di Kalau Komal orang CP. bom siapa aja? Orang bom apa namanya? Nggak urusan aku dengan Pak Bom. Aku nggak urusan dengan beliau. Nah, Pak Bom
datang untuk menyikapi statementnya si Edis yang liar tadi, yang mengatakan pertama itu tentang karya penyalipan. Terus muncul lagi statement si Tuan American yang liar-liar lagi. Ributlah dengan Pak Bom Bom. Sampai-sampai si Tuan Amerika ini menantang seluruh pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Kurang ajar nggak? Lawan gua aja dulu. Lawan Itulah si Tuan Amerika ini menantang semua pendeta-pendeta, menantang dalam arti debat Alkitabiah gitu loh. Bukan nantang berantam. Iya, lawan gua dulu. Gua kan asisten pendeta sedunia, bisa lolos dari gua baru gitu. Kau naiklah ke Komal sini si Tuan Amerika naiklah. Wah, najis amat gua naik antri-antri. Gua aja nggak pernah ngeliat lagi. Mana pernah gua nganggep dia ada tuh. Nah aja. Kalau ada ketemu gua ya pasti gua serang duluan lah. Karena nggak pernah gua satu room sama dia, nggak pernah. Gue lanjut dulu sedikit tentang si Herder Group ini. Nah, si Herder Group ini dia dengan kelicikannya dia ini menggait orang-orang supaya masuk ke grupnya dia dan juga menggait donatur. Nggak tahu aku nih, Konexus ini pernah dirayu nggak sama si Guguk ini? Konexus pernah dirayu nggak sama si Guguk sono Konexus? Kita tunggu dulu balasan Konexus, pernah dirayu nggak masuk ke sono? Konexus pernah dirayu nggak sih? Oh, nggak pernah. Jadi jangan mau kok. Ini antisipasi aja kok. Jangan mau kok. Bahaya nih orang. Karena tujuannya dia itu kita nggak jelas. Awalnya dia promosi tempat kursus buat orang-orang yang kursus bahasa Jerman terus berangkat ke Jerman. Sekarang beralih menjadi seperti ini, memprovokasi orang, mencuci otak orang, masuk ke dia dengan cara nyenggol sana, nyenggol sini. Ujung-ujungnya apa? Cari donatur. Ujungnya cari donatur. Mom Lili coba dia rayu, terus yang lain-lain coba dia rayu. Kenapa ya? Itu pertanyaan gue dari dulu. Kenapa sih otak kotor jiwa yang penuh dengan apa ya? Nafsu ya. Kau suaramu jauh kali, dekatkan congermu ke mikmu. Kupingku berarti ini banyak kecoanya ini. Udah teriak-teriak ini. Iya, kenapa sih harus donatur gitu ya? Aneh ya. Gini kawanku. Nih, perkenalkan nih, saya Siantarmen ya. Saya seorang pekerja. Apa yang saya dapat dari dunia pekerjaan saya sudah cukup untuk menghidupi kehidupan saya, bulanan saya. Ya, tanpa dengan harus gaya hidup saya itu dengan parlente. Mungkin saja orang-orang yang mengincar donatur itu mungkin saja mereka ini mereka ini dengan gaya hidup parlente yang merasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas dengan apa yang mereka punya saat ini. Mungkin mereka bekerja tapi sambilan ikut jadi berapologet. Terus karena mungkin dari situ dia dapat duit tambahan, akhirnya udah keterusan terus. Wah, enak nih dapat gift coin, 1 paus dapat sekian, kalau dikali sekian, apalagi kalau gua bisa kayak si Edis, gua jilat aja deh si Edis.
Gue catut aja di namanya dia, biar banyak orang yang ikut gue karena gue belain si Edis. Gue jilat aja deh, gue catut aja deh namanya si Edis. Begitu dia sukses dengan pansosnya menjilat si Edis, akhirnya orang-orang berpikir apa? Oh iya, Edis kan sudah menyelamatkan banyak jiwa, banyak kadrun-kadrun yang sudah murtad. Itu selalu jawaban yang sering ku dengar. Bosan kupingku. Orang yang ku debat selama ini, yang pro sama si Edis ini, mereka selalu punya jawaban yang sama. Edis kan sudah menyelamatkan banyak jiwa, banyak kadrun-kadrun yang sudah murtad. Preketet. Di satu sisi katakanlah dia itu sudah seperti itu, tapi di sisi lain pengajarannya sesat semua. Begitu loh. Nah, tetapi kan sebelumnya kan semua orang kan pada bangga tuh. Sebelum dia berstatement yang enggak itu kan pada Edis boleh lah. Nah, sekarang ini kan terjebak dengan omongan tuh. Apa dikutuskan tuh si Edis jadi nabi tuh. Seolah-olah seperti itu. Tapi ya gue melihat dia membuat statement yang nggak enak didengar, langsung pada ngamuk tuh. Sama seperti si Raji terus seperti si Raji. Wow, udah murtad. Wah, seneng banget orang, ya kan? Seolah-olah dia murtad itu. Dia kembali lagi. Wah, langsung lain lagi ceritanya. Nah ini nih, gue liatin karakter kalian semua tuh, yang dari CP, yang dari si WK, dari si Five, itu dengan sendirinya terlihat tuh pertengkaran, akhirnya ribut sana ribut sini sama si Kiamat, si Bombom. Lah, udah pada jagoan semua nih gue bilang. Kayaknya mau nunjukin gigi nih kalian semua. Jadi gue terpikir tuh ya, gue liatin kalian semua ini tujuannya donatur, cari nama, atau sok jago gitu loh. Hebat Ya semua. Ya iya makanya Semua. iya makanya gue bilang tadi saling nonjolan tuh, sama kayak si mata pisau tuh kan. Dan begitu juga dia tuh kan pada nonjolan. Tadinya gue suka ngeliat oke lah masing-masing, tadinya kan bersatu kalian tuh, ya kan. Nah apalagi si Bombom kan, dia kan dari dia culun dulunya itu pertama jadi masuk di TikTok ini kan, apologetnya kan belajar tuh dari si CP, belajar dari si ini, bergabung jadi teman. Tapi sekarang saling serang, ada yang sok jago, ada yang ini, ada yang cari gigi gitu ya. Nah bukan cari muka, cari gigi gue bilang tuh. Jadi aneh gitu loh, aku nggak malu ya. Mendingan berdiri sendiri ya, sekedar teman, udah gitu aja kita memberitakan Injil di TikTok ya, kita berdiskusi dengan lintas agama, kan itu udah enak gitu ya. Tapi kok makin lama gue liatin jadi jagoan semua gitu. Heran gue. Biar gue jelasin. Pertama, Tuan Amerika kan sudah punya nama, ya kan, dia udah punya nama. Bahkan dia sendiri pun dengan kesombongannya kemarin itu dia sempat keluarin statement. Kalian kalau pengen terkenal, kalian catat aja nama saya Edis TV. Pasti rame channel kalian katanya. Wah, udah nggak bener nih. Kesombongan udah muncul dari diri beliau nih, pikirku. Dan betul, orang-orang mencatut namanya dia, berbondong-bondong orang-orang itu nonton ke Komal si A, Komal si B, bahkan pernah di satu hari yang sama ngomongin topik yang sama. Itu orang-orang itu pada terpecah-pecah jadinya.
terpecah ke sini, terpecah ke sana. Akhirnya apa? Pemikiran orang-orang penonton-penonton itu jadinya itu buyar semua. Ada yang jadinya pro ke sini, ada yang pro ke sini, ada yang memusuhin secara belak-belakan, ada yang pro tapi nggak mau terlalu frontal, ada yang pro tapi frontal and dongo kayak si Ronggur barusan gitu loh. Nah, yang aku sesalkan itu kayak si Ronggur tadi, ya kan? Nah, aku kasihan orang-orang kayak si Ronggur. Aurel, aku kasih tahu, bohong 13 tahun. Dia 2 tahun pelariannya itu ke Tangerang. Dia 2 tahun dia di Tangerang, belajar di Tangerang. Dia cuma belajar tentang Islamologi. Dan Islamologinya itu pun dia banyak belajar dari CP, dari kau tahu Aurel. Gitu ya, Ibu Aurel salah, maaf salah sepele. Ibu Aurel tidak betul 13 tahun. Tidak betul dia pernah berkata, saya tinggalkan semua buku-buku tentang Islam yang ada di apa sana, yang ada di Lampung sana. Tidak betul itu semua. Tidak betul. Dia cuma 2 tahun pelariannya di rumah apologet kita yang ada di Tangerang. Makanya gagasan dia yang tentang rumah apologet itu berasal dari rumah apologet yang ada di Tangerang. Biar kalian tahu nih aslinya. Ya. Jangan mau ditipu-tipu kalian 13 tahun. Kalau 13 tahun umur berapa dia sekarang? Dari umur berapa dia belajar? Pernah nggak dia detailin seperti itu? Katakan dia umur 33. Umur 33. Dikurang 13. Ya, berarti berapa? 20 tahun. Dari umur 20 tahun berapa lojet? 13 tahun berapa lojet? Kalau umur 20 tahun nggak bakal mungkin berpikiran orang itu untuk berapa lojet. Berpikiran itu kerja, cari duit, kerja di kantoran. Itu pemikiran orang pada umumnya. Berpikirlah secara logika, kayak kata siapa itu yang coba dipikirkan dulu secara logika. Bagaimana caranya ini supaya ini bisa ke sini tapi tanpa harus melalui ini. Gitu harusnya kalian. Berpikir secara logika. 13 tahun dari umur berapa dia belajarnya itu? Dari umur berapa dia startnya? Pernah nggak dia spill? Nggak pernah. Itu. Jadi berpikir kalian secara logika. Kalau dari umur 20 tahun, 13 tahun berarti 33. Iya kan? Katakanlah umur 33. Kita nggak tahu umurnya berapa. Berani nggak dia spill umurnya? Umur dia sekarang 13 tahun itu dia ngomong dari tahun kemarin. Masa 13 tahun terus belajar? Dari tahun kemarin masa nggak nambah 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun? Masa dari tahun ke tahun sama 13 tahun? Itu dari 2 tahun lalu aku dengar itu. 13 tahun yang lalu dia belajar. Makanya bro, semakin direspon, semakin direspon dia, semakin naik, gitu loh. Nah itu. Makanya jangan merespon kayak bohong, nantang gitu. Sebenarnya siapa yang nantang dia yang rendah, gitu loh. Siapa yang nantang dia yang rendah. Gak mungkin. Lebih rendah. Tunggu. Lebih rendah lagi yang melayani tantangan itu. Enggak dong, salah kamu. Seorang petinju kelas berat ditantang di bawahnya. Gak mungkin yang atas yang nantang bawah-bawah, yang nantang atas. Itu kan memang pertandingan, memang positif. Istilah, itu kan istilah di mana? Ini menantang perbedaan. Bukan soal menantang perbedaan. Sekarang gini loh, seorang profesor lah secara ilmiah bicaranya, ya, seorang profesor, ya, dia nggak akan pernah mau mengajak debat, dan dia tidak akan pernah menurunkan kasta dia tuh.
Karena apa? Karena jika dia menantang, dia sama dengan apa yang ditantang. Gitu loh, makanya dia nggak menurunkan kasta dia. Level otaknya sudah beda. Nah, makanya gue bilang tadi, kalau orang menantang pasti dari emosi, tanpa dia sadari, dia itu sudah di kakinya, gitu loh. Nah, kalau memang dia hebat, dia nggak akan pernah mau menantang, tapi dia ditantang, gitu. Makanya gue dengan respon seperti itu, dia makin naik levelnya. Jadi kalau dia nggak direspon, dia gila. Kok nggak ada yang respon ya? Gue bikin ulah, gitu. Nah makanya kok nggak ada dewasa di dalam berpikirnya. Harusnya Berarti maksudmu karena biarin aja. si Edis ngomong, berarti maksudmu karena si Edis merasa hebat terus dia menantang-nantang itu bakal menaikkan levelnya dia gitu maksudmu kan? Kalau dia nantang pendeta, berat wajar dong. Dia lebih rendah. Lah kalau bom yang nantangin dia, siapa yang rendah? Ya dia si bom lah rendah. Halo. Kan begitu, Bro, Bobby. bukan bom yang nantangin, justru Edis yang nantangin. Saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia. Betul. 你好，白人。 Ini siapa sih? 你好，白人。 Siapa sih ini? Aloha，你好，白人。 Siapa itu? Hello， Halo. 你好，白人。Hello， Ngomong apa sih lo? What the fuck you? Godzilla。 What the fuck you? You know, you understand my Udah ngomongin do aja lah, ngomongin do. Ngomongin do apa itu? Siapa sih itu? Taka juga. Nggak tahu. Pingsan. Hello, 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 Apa? hello. Jadi gini bro, bos dengar dulu. Hello, Niga. Yang membuka penantangan itu si Edis. Saya tantang seluruh pendeta katanya. Betul. Tapi kan dia menantang seluruh pendeta itu, berarti dia sedang rendah. Nah, direspon baliknya dia 你好，你好，my nigga。 Turunkan dulu ini moderator, siapa yang naikkan ini? Nigga, African. Nigeria. Moderator, turunkan dulu. Wagwan, my Siapa yang brother. naikkan? Mana? Wagwan, my brother. Ni hao, my maksud aku lainnya. what do you say? Sawadika, my ni hao nigga. Stupid boy. Gitu loh bro. Jadi biar kau pahami dulu. Betul. Jadi gini bro. Si Edis ini dengan dia sudah merasa di atas awan, dia tuh merasa jagoan, nantangin. Nah orang-orang yang kayak si Ronggur tadi lah, dia nantangin orang-orang yang kayak aku yang nggak bisa kepancing untuk ditantang, yang merespon kayak Pak Bom kayak yang lain-lain merespon itu semua gitu loh. Iya, tapi kan yang menyebarkan video dia yang menantang kan bom. Itu loh yang terlihat penantangan kan dari bom. Makanya orang-orang banyak jadi menghujat dia gitu loh. Nah, Sebentar dulu, sebentar dulu ini. Kau berdiri di posisi siapa kau sekarang ini? Membela si Edis kah sekarang? Kok berdiri di posisi siapa? Gua ini nggak ada berdiri di siapapun. Ya, apa yang gue lihat itu yang fakta, itu yang gue omong gitu loh. Ngapain gue berdiri? Jadi- Sorry, memangnya gue mau jadi apa? Poin-poinnya dulu. Kau mendukung Edis apa bagaimana ini ceritanya sekarang? Kok aku jadi Apa ya? makin curiga aku samamu. Apa yang mendukung? Berapa dia bayar gue untuk gue dukung dia? Sorry. Gue tuh makanya kan gue bilang tadi, gue bicara dengan fakta yang gue lihat di PT yang lewat nih di handphone gue. Nah, kalau yang dia nantang seluruh pendeta nggak ada di tempat gue, yang ada itu bom menantang dan orang-orang banyak cerita
begitu. Itu yang fakta. Kau carilah nanti videonya. Si Iya, Edis sekarang pernah kok gini. ngomong gitu. Iya, sekarang begini bro, dia tuh udah rendah. Dia di situ udah rendah kalau dia menantang. Walaupun prioritas dia banyak follower, ya berarti dia bego gitu loh. Udah ngaco. Dengan dia menantang itu berarti dia pengen naik daun. Goblok orang kayak begitu. Itu sama pendeta, gue bilang lawan gue aja. Paham aku kalau maksud berani. kau, paham. Udah. Aku paham maksud kau Apa? sekarang, aku paham maksud kau. Maksud Apa, kau Pak? gini kan. Aku udah paham aku maksud kau, paham. Jadi pada saat dia di level mungkin banyak followernya yang sudah jarang nonton dia, akhirnya dia membuat suatu ucapan narasi kontroversi supaya untuk menaikkan pamor dia lagi kan, itu Nah. maksudmu kan? Iya, makanya kalau Ngomong direspon dari kemarin tambah naik. Bambang, Baru kau dia. jangan bikin orang itu berpikir Makanya- keras Bambang. Makanya dia itu nggak usah direspon, semakin tidak semakin gila gitu. Makanya gue bilang dia kayak artis kurang vitamin gitu. Artis kurang vitamin tuh kayak gitu, berbagai macam cara dibuat dia. paham. Nah, di samping Paham, itu dia lagi menunjukkan apa nih? Ini loh si Bom ya, makanya kan dihina dia tuh, mah nyari koin lah, inilah itulah ya kan. Nah, dia 24 jam nggak di lab, itu kan jadi pertanyaan tuh orang-orang gitu kan. Jadi wah dia dinin salah sendiri, kenapa ngerespon? Seharusnya diem aja sampai congek tuh mulut dia itu, biarin aja gitu loh. Udah nantang kok, diamin aja, ngapain ditantang balik, itu bodong namanya begitu. Nah, di samping itu mata si Bishop Mata juga gue sering nonton dia, tetapi kalau salah juga dia terpancing juga gitu. Si RK tambah parah lagi tuh gobloknya dia. Makanya dia sok jago juga nantang, akhirnya apa, ujung-ujungnya ketahuan juga tukang ngeluh, lemah lagi, ya udah jadi buruk tuh. Akhirnya satu serang satu nyerang lagi, si ini nyerang Mata Jawa jadi pakai pisau, datang lagi si apa itu minta maaf pura-pura, si apa itu Sopiatul minta maaf. Yo, nama Edi Nah, gini. itulah bro, itulah efek dominonya, itulah yang sekarang yang kita rasakan ini. Tapi kembali seperti yang aku bilang tadi, asbabun nuzulnya itu sebab musababnya itu dari siapa? Dari si Edis. Nah, yang kau bilang tadi itu kemungkinan besar sih, dugaanku juga mengatakan iya juga seperti yang kau bilang itu. Kemudian dia pada saat itu redupnya, dia bikin ujaran yang kontroversi buat mendongkrak lagi namanya. Gitu, yang kemungkinan juga sama seperti yang kau bilang. Tapi di sisi lain aku berpikir begini, si Edis ini yang kita butuhkan, dia ini sudah terpapar sama pemahaman saksi Yehova. Karena statement dia itu dia berani berkata Sama ya? tentang subordinat. Gitu. Itu makanya yang kupikirkan yang lain juga, jangan-jangan si Edis ini dia itu disuruh diinstruksikan oleh donatur dia yang ada di Amerika sana untuk mulai merontokkan iman-iman Kristen Tritunggal. Bukan gitu bro, narasi dia lo tau nggak sama Juma, sama nggak narasinya? Coba lo pikir Narasi, narasi dia kadang Mormon, kadang Bukan. Saksi Yehova, sama nggak sama Juma? kadang Ones. Nggak sama nggak sama Juma? Lo pernah perhatiin nggak? Sama nggak sama Juma? Juma pernah menantang semua pendeta nggak? Iya pernah, Edi sama nggak? sama. Makanya jangan ketipu. Terus Nah, makanya jangan ketipu. Ini kerjasama mereka, bro.
Ini kerja sama Juma, kenapa Juma nggak mau diskusi sama dia, seolah-olah dia mundur. Nah terus si Yoso, ini semua settingan orang itu. Lu jangan terpengaruh, makanya selidikin dulu, lihat, oh iya lah, lu jangan salah ya, lu tau si Aldo tuh gue yang bongkar kan, kerja sama dia sama si Aldo Sama dia kerja sama si Rizky, sama siapa? Si Rizky, nggak kenal lo Rizky? Islam itu, Rizky Islam itu orang Islam tuh, RT6 tuh, dia seorang pengusaha tuh, itu pendanaan bro, kerjasama untuk merusak Alkitab itu. Orang ada yang tahu tuh, akhirnya gue bongkar tuh dia tuh. Nah ini jadi jangan terpengaruh, abaikan aja. Makanya gue sering bilang tuh abaikan aja sih ya. Itu settingan dia sama Islam itu untuk memperkeruh tuh di apologetik kita sama teman itu. Dia udah berhasil tuh, udah berhasil. Kita saling nyerang tuh. Metatron, penyerang si ini ya itu semualah saling serang. Tunggu dulu. Keburukannya. Kalau pemikiranmu seperti itu, ntar dulu. Kalau pemikiranmu seperti itu, aku berpikiran seperti ini nih. Seperti di film-film detektif nih ya. Kita ngomong secara perfilman lah dulu. Biasanya kalau orang-orang di dunia film Hollywood kan, kalau dia dapat pengancaman, keluarganya diancam, biasanya orang yang diancam itu bakal ngelakuin apa yang dituntut oleh pengancam ya, biasanya ya. Betul nggak? Ya terus Ya kan? Nah, yang aku juga sempat berpikir seperti itu karena banyak aja Pradugaku seperti tadi tentang donaturnya si Edis, terus tentang juga seperti yang mau pikirkan. Aku juga berpikir jangan-jangan keluarganya si Edis ini di Lampung sana sudah sangat-sangat terpojok. Terus si Edis dibikin wacana mau selamat nggak keluargamu atau mainkan peran bersama kami gitu loh. Aku juga berpikiran seperti itu loh. Gimana menurutmu? iya bisa juga. Cuman kan kamu lihat ya si siapa namanya tadi dia bilang tuh si Iskariot itu, lah dia bisa sama dia bisa sama si apa itu si Padang itu, cewek Padang itu. Rifa tuh. Mau kerja sama sama si apalagi dari kemarin dia jadi adil. Bisa kerja sama tiba-tiba. Nah makanya gue bilang sama lo, ini settingan. Makanya abaikan aja. Bilang teman-teman semua settingan. Udah abaikan. Seperti dulu aja. Itu jangan sampai terlepas. Makanya gue sayangkan kayak masang di si WK dulu, waktu WK gabung tuh kan sama si Mata Pisau. Sekarang kan sangat tonjol muka tuh nongol di TikTok tuh kan. Cuman makanya gue bilang udah bersatu aja, udah jangan di respon hal yang nggak benar, komunikasi aja gitu, jangan lepas komunikasinya. Jadi musuh itu nggak akan pernah bisa menghancurkan kalau kita saling komunikasi gitu. Main sekerum, ECP main ketemu mereka, WK gabung, seminggu sebulan sekali apa seminggu sekali gabung, kita sama-sama kumpul. Nah nanti tuh musuh itu gak akan pernah bisa menyeludup lagi karena udah ada komunikasi gitu. Ini kan karena nggak ada komunikasinya kalian antara satu dengan yang lain. Jangan. Jadi seolah-olah tuh orang berpikirnya, wah mereka udah lepas kongsi nih, ya udah mulai kacau nih. Itu orang-orang RT6 itu nggak akan pernah berhenti karena udah ketahuan kartu kalian semua. Yang satu so jago, yang satu cari muka, cari donatur. Nah ini ambisi-ambisi ini ya sudah terlihat di antara kita. Makanya hancur. Itu dia mau pakai Woles, mau pakai Gio, nggak mempan. Kan mereka memakai Gio,
nggak mempan, pakai marsionis nggak mempan. Akhirnya apa? Dia memakai di antara kita. Lah, di situ kan bukan di antara kita, itu kan di luar itu. Munculnya dia itu kan nggak dari room ke room, gitu loh. Munculnya dia tiba-tiba nongol. Jadi nggak ada room ke room, dia datang ke room ngobrol. Satu rumah sama gue aja nggak pernah kok. Gue udah berapa tahun di sini. Gue nggak perlu bilang nama gue ini, akun gue nggak perlu. Orang akan tahu suara gue aja dia udah ngerti. Oh ini yang namanya si Al-Quran. Ya, kasih tahu. Gue ngamuk aja tahu orang. Gitu. Jadi nggak butuh validasi orang untuk mengenal gue. Orang itu akan mengerti siapa gue kan begitu. Walaupun akun dia namanya ganti apapun, orang tahu. Begitu. Wah, ngorok deh. Ngeri banget. Siapa nih mak-mak ngorok? Ih. Iya. Mak-mak ngorok. Mak-mak ngorok, woi. Ngeri banget ngoroknya. Lah, Ada yang taping di bawah katanya kok MKC. MKC. Malah. Gua nggak perlu sebutin lah. Akun gua lama itu kalau orang udah tahu Al-Quran ini, udah 3 lawan 1 biasa bagi gua, 4 lawan 1 biasa bagi gua. Orang kan tahu sendiri kita tuh. Tapi bro, suaramu beda sama orang yang sebelumnya pakai akun ini. Enggak lah, pasti sama lah. Belum ada yang bilang Beda beda. loh. Beda loh. Akun ini tadi dipakai. Beda orangnya, beda suaranya. Akun yang ini tadi di awal. Enggak lah, ini gua juga kok. MKC. Emang gua nenek kakek-kakek. Aduh. Ya kadang-kadang gitu anak. Hati-hati, ada yang berselubung. Ada yang berselubung di antara kita itu udah wajib tuh ada. Ini kan TikTok. Gitu. Jadi harus cermat kalau dalam TikTok itu ada penyesat yang seolah-olah pura-pura bertanya. Kayak kemarin gue ditanya, coba, oh dia Kristen nanya, Yesus itu Roh Kudus katanya. Coba, apa pertanyaan kayak gitu? Itu mau menjadikan suatu polemik tuh. Nah, bagi gue orang goblok yang nanya itu ya gue jawab aja main-main. Gitu. Ya akhirnya dia mentok datang si Timothy, kayak jagoan. Gue bilang Timothy itu baru kemarin di sini itu di TikTok, baru kemarin sore. Gue tahu nama dia itu. Ini anak-anak kan marah sama gue gara-gara gue pacaran sama JO. Disangkanya gue JO, gue ketawain terus. Marah sama gue gara-gara gue nggak boleh ribut sama Katolik, bertentangan. Tapi ya, baik-baik aja gue bilang, gue minta maaf ya. Gue juga salah gue, tapi ya gue jelasin. Banyak teman-teman kok. Tapi ya sekarang kan gue menjauh aja. Kayaknya gue lihat udah saling nyerang, males gue. Gue nggak mau nyerang orang sih, begitu. Gue tuh masuk itu pengen tahu. Ada herder di bawah si Nawi. Tapi aku curiga Nawi ini jangan-jangan Islam ini si Nawi ini. Hanya cuma untuk mengadu domba ini si Nawi ini.
Iya, mereka kan berusaha untuk itu bro, pakai bawa-bawa edis tipik. Ya, sekarang apa namanya pernyataan dia itu udah terbantahkan, nggak perlu lagi direspon, selesai. Gitu. Nggak mungkin dalam golongan darah ada dua, berarti satu. Kalau dia semua, nggak ada tambah AB. Nah, begitu aja jawabannya selesai. Mana bisa dua golongan dalam tubuh manusia, golongan darahnya. Clear toh? Aku curiga, bro, tapi aku curiga sama si Ronggur tadi. Jangan-jangan dia itu penyusup juga, jangan-jangan itu kadrun itu. Iya, kader semua bro. Jangan penting itu. Aku ragu kalau itu orang tadi tuh open, ragu aku betul. Jangan-jangan itu kadrun itu. Iya, gue juga makanya pernah debat sama dia di tempat Salomo. Siapa Di si tempat Ronggur itu? Salomo. Iya. Oh pernah tempat Kayaknya gue Salomo. pernah debat dia di tempat Salomo. Debat apa sama dia? Ya kan macem debatnya ya. Kalau tempat Salomo kan bebas. Kan Nah, lintas. maksudku, lintas di mana? Maksudku itu dia itu apa? Membelain Islam itu. Ya iya, dia kadrun kayaknya. Hah? Iya, Kadrun. iya. Kayaknya gue pernah, gitu. Kayaknya gue, seingat gue udah lama gak pernah. Soalnya kan orang ini ganti nama semua. Kebanyakan ganti nama, jadi sulit. Kau kenalin suaranya gitu. Iya, gue kenalin kayaknya dia pernah di tempat Salomo lah. Gitu kan, tempat Salomo kan lintas itu. Tapi ya, gue cuma gitu-gitu abaikan aja. Gue sekarang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mau gabung-gabung lah. Males gue. Karena ya itu bro, salah sedikit paham udah bertengkar. Ntar ngomongin ini. Gitu. Apalagi si kucing tuh. Si kucing tuh lagi gue cari tuh, nongol dia. Tahu si kucing? Siapa? Iya pastornya si ortodok. Kalau gue panggil si Apa kucing. ya? Ya dia bilang protestan sesat. Apa? Dia bilang protestan sesat. Ada yang lapor gua, dia bilang si kucing ngomong protestan sesat. Sedangkan Ya apa? Dia nama apa dia nama? ortodok itu pastornya ortodok.